kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga tanda loncengnya diaktifkan. Jadi kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Teman-teman dukung terus channel YouTube-nya Nurse Aitri, karena di sini Aitri akan bahas informasi-informasi terkait dengan surat tanda registrasi atau STR, terkait ujian kompetensi dan informasi-informasi lainnya di dunia keperawatan. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri bakalan bahas siapkah kita menghadapi yang namanya exit exam. Jadi lulusan 2021 semua tenaga kesehatan itu wajib Jadi di sini mungkin teman-teman bertanya, apa sih maksud dari exit exam? Nah, seperti yang dulu itu, kita kalau misalnya setelah lulus baru bisa mengikuti ujian kompetensi. Nah, kalau yang sekarang ini kita harus mengikuti ujian kompetensi dulu baru bisa wisuda. Nah, kalau misalnya nih kita udah ikut ujian kompetensi, tapi kita itu gagal, berarti kita tidak bisa wisuda. Dan kalau misalnya kita ikut ujian kompetensi tapi kita itu dinyatakan kompeten, baru bisa kita wisuda. Nah, sebenarnya ini kabar baik dan kabar buruk. Jadi ini ada plus minusnya sih, yang dulu dengan yang sekarang. Jadi bagaimana sih strategi kita ya untuk menghadapi exit exam di 2001 ini? Siapkah kita? Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, kenapa sih kita itu harus mengikuti yang namanya ujian kompetensi ya. Jadi menurut Permenkes nomor 46 di tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan, jadi itu sudah terlampir ya di undang-undangnya di pasal 2-nya tentang pelaksanaan registrasi. Jadi setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek atau pekerjaan keprofesian wajib memiliki izin dari pemerintah. Nah, untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud adalah ayat 1 itu diperlukan yang namanya STR. Nah, STR ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Dan untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, tenaga kesehatan harus memiliki yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, jadi sertifikat kompetensi ini bisa kita dapatkan setelah kita sudah dinyatakan kompeten pada saat ujian kompetensi. Nah, jadi kan kalau teman-teman nih ingin melaksanakan yang namanya kerja di lahan profesi kita masing-masing, nah itu memang kita wajib mempunyai yang namanya STR. Analoginya tuh kayak gini, misalnya teman-teman ingin mengendarai motor, pasti kan teman-teman harus punya yang namanya SIM ya, surat izin mengemudi. Sama hal artinya ya dengan kita pada saat kita bekerja di lahan profesi kita, itu yang kita harus mempunyai yang namanya STR. Jadi itu sebagai izin kita gitu ya. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatannya. Ini pasal 16 yang pertama itu, mahasiswa keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti ujian kompetensi secara nasional. Jadi memang udah dilampirkan gitu di undang-undang bahwasannya memang setiap lulusan tenaga kesehatan itu memang wajib mengikuti yang namanya ujian kompetensi gitu ya. Sebenarnya sih berdasarkan pengalaman selama belajar gitu bersama teman-teman, memang yang fresh graduate ya bisa dibilang masih banyak yang dibilang itu masih kurang paham terkait dengan yang namanya diagnosa keperawatan. Nah, bagaimana gitu ya kalau misalnya diagnosa aja itu nggak paham makanya kenapa kita selalu merasa gagal gitu pada saat ujian kompetensi ya, karena memang kita pun juga tidak menguasai apa isi-isi dari ilmu-ilmu keperawatan itu. Nah kan nggak mungkin juga ujian kompetensi keperawatan kita itu diisi dengan soal-soal fisika, matematika, ya kan nggak gitu kan. Nah memang masih banyak yang kurang paham gitu. Padahal sebenarnya kan seharusnya dia itu udah siap untuk bekerja gitu kan. Nah memang kenapa sih kita harus juga yang namanya kita harus diuji ya kestandaran kompetensi kita itu ya, karena memang ketika kita nggak tahu apa-apa pada saat kita kan pasti berhubungan dengan yang namanya manusia. Manusia itu adalah
bukan benda mati yang kita pegang gitu. Jadi kalau misalnya teman yang nggak tahu cara menginfus gitu kan, nggak tahu posisinya itu di mana, penggunaan ininya apa gitu ya, pasti kan teman-teman juga akan terjadi kesalahan pada saat bekerja. Nah makanya dari itu ada yang namanya ujian kompetensi. Itu sebagai standar kita, kemampuan kita itu ternyata sudah di atas standar gitu, sudah di standar, makanya kita diuji gitu sebelum kita terjun ke lapangan. Karena memang yang kita pegang itu bukanlah benda mati, tapi makhluk hidup yang bernyawa gitu. Nah jadi pada saat saya lagi belajar gitu ya bersama teman-teman, memang masih banyak sekali yang belum tahu gitu ya tentang ASKEP dan isi-isinya gitu. Makanya banyak teman-teman mungkin yang gagal di ujian kompetensi. Saya selalu tekankan kepada teman-teman yang pada saat belajar itu memang ya ini harus kita pahami gitu ya ASKEP. Jadi kalau kita nggak tahu ASKEP aja, wah udah gimana gitu kan. Analoginya kalau misalnya kita sedang membuat kue ya kan, kalau kurang aja nih, misalnya yang seharusnya telurnya itu 5, yang kita buat itu cuma 4, nah apa hasilnya? Pasti kan bisa aja kuenya itu bantet lah, nah kayak gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita itu diuji ya kan, supaya kita itu lebih bisa biar kita itu ternyata ini sudah mampu dan sudah kompeten karena dia sudah diuji. Jadi kalau kita nanti sudah dinyatakan kompeten, itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi. Dan setelah nanti sudah dapat yang namanya sertifikat kompetensi atau serkom ini, baru nanti teman-teman bisa mengurus yang namanya STM. Nah kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya ada 2 ya. Di sini kondisinya itu ada diri sendiri, kita sebagai mahasiswa, dan dari pihak institusinya gitu. Jadi kita sebenarnya satu tim yang memang harus bekerja sama. Jadi nggak harus institusinya benar-benar mengajar, itu nggak juga. Kalau memang institusinya juga udah benar-benar nih, mungkin ada bimbel ataupun ada pengajaran setiap harinya gitu kan, ada pembelajaran, tapi si mahasiswanya juga nggak peduli gitu kan, ya sama aja gitu. Jadi sebenarnya kita adalah tim antara si institusi dengan si mahasiswanya, itu memang harus benar-benar bekerja sama supaya gimana sih hasilnya nanti biar lebih maksimal gitu ya. Jadi yang pertama dulu ya, untuk upaya dari institusi itu, yang pertama mengupdate kurikulum sesuai perkembangan yang ada. Nah mungkin saya nggak banyak bahas di sini karena mungkin yang pastinya setiap institusi itu mengupdate kurikulumnya gitu ya. Baru yang kedua, menyediakan modul ajar. Jadi mungkin modul ajar ini lebih ke modul untuk khusus untuk nanti soal-soal ujian kompetensi itu kira-kira materinya apa yang sering muncul. Nah mungkin seperti itu. Baru yang ketiga, soal ujian semester sudah mengacu pada soal-soal UKOM. Nah, jadi kalau di saya dulu ya, mungkin kan dulu belum terlalu gimana kali ya untuk ujian kompetensi. Jadi waktu di saya dulu itu soal-soalnya memang masih soal-soal biasa ya, standar gitu. Misalnya apakah yang dimaksud dengan prinsip etik gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu soalnya mungkin ya udah nggak kayak gitu lagi, yang memang benar-benar sudah mengacu ke soal-soal ujian kompetensi. Jadi kayak mana soal ujian kompetensi, nah begitulah soal-soal yang diberikan kepada mahasiswa untuk pada saat misalnya ujian, atau mungkin pada saat kuis gitu ya, apa mungkin pas lagi selesai pembelajaran. Nah mungkin harus banyak-banyak diberikan soal-soal yang mengacu ke soal-soal ujian kompetensi, biar juga mahasiswanya nggak terkejut nanti pada saat mau ujian kompetensi gitu ya. Baru yang keempat, mahasiswa itu diikutsertakan dalam TO internal dan eksternal. Nah, jadi TO untuk internal itu sebenarnya TO yang langsung diadain dari IPNI. Nah, itu pasti setiap periodenya ada ya, setiap periodenya. Jadi kalau misalnya mau ujian kompetensi, itu sebelumnya pasti ada menyelenggarakan tryout nasional gitu. Nah, aku anjurin
juga untuk semua mahasiswa memang wajib mengikuti gitu. Nah kemudian untuk TO eksternalnya mungkin dari pihak institusi mengadakan tersendirinya gitu, misalnya dibuat tryout-nya setiap selesai stase, misalnya diners. Nah itu bisa. Jadi tujuan dari dibuatnya tryout ini adalah untuk menyiapkan mental dari si mahasiswanya, jadi biar nggak terkejut lagi, oh ternyata soalnya tuh kayak gini gitu. Jadi juga bisa sebagai evaluasi pembelajaran untuk mahasiswa gitu. Jadi kan misalnya kita bisa melihat nih, oh ternyata dari TO yang pertama nih nilainya tuh 70, kemudian TO yang kedua 90, berarti kan ada peningkatan gitu. Kemudian diadakannya bimbel yang khusus belajar untuk ke ujian kompetensi. Jadi mungkin ada beberapa institusi yang memang mereka kan dosen-dosennya pada sibuk mungkin ya untuk mengurusi masalah untuk mengkhususkan ujian kompetensi ini untuk persiapannya. Mungkin dari pihak institusi bisa bekerja sama gitu mungkin dengan generasi kompeten untuk belajar bareng gitu. Nah itu mungkin bimbingan belajarnya bisa via tatap muka atau mungkin daring gitu. Itu mungkin diwajibkan lebih bagus. Kenapa? Karena memang kalau diwajibkan itu kayaknya kita lebih memaksa mahasiswanya untuk belajar. Tapi kalau inisiatif dari si mahasiswanya itu nggak ada buat belajar, itu memang susah gitu ya. Kalau kayak manapun yang udah diusahakan dari pihak institusi itu kan, padahal kan pihak institusi ini pengennya mereka itu menang semua gitu, kompeten semua, tapi masalahnya si mahasiswanya tuh nggak ada minat sama sekali gitu. Nah itu juga agak susah, mungkin agak lebih banyak dimotivasi. Nah itu tadi upaya dari institusi. Jadi kalau untuk si mahasiswanya, nah ini hal yang terpenting sih sebenarnya. Mahasiswa yang pertama itu memang motivasi dari diri dulu, karena kalau kita pengen sukses, kita itu memang harus dari diri dulu. Kalau kita nggak ada niat pengen belajar ya, kalau kita nggak ada niat pengen kompeten, itu nggak akan kompeten gitu. Karena kan memang nggak mungkin tiba-tiba kita itu ikut ujian tanpa menjawab soal misalnya gitu kan, kita langsung kompeten, itu enggak. Jadi kita memang benar-benar lah dari usaha diri kita itu, karena memang usaha kita itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi teman-teman harus on fire terus gitu ya. Gimana sih supaya kita itu bisa kompeten? Jadi memang harus benar-benar berjuang dan jangan pernah yang namanya sepele. Walaupun kita pintar, tapi kita itu besok aja pelajaran. Nah itu yang bisa membuat satu kegagalan kalian. Yang kedua, sering-sering ikut tryout, karena memang tryout ini melatih supaya kita bisa selain soalnya juga sebagai latihan untuk mengejar waktunya ya kan. Jadi pastikan kalian itu menjawab satu soal itu 1 menit. Jadi teman-teman bisa juga lihat di channel ini, itu sudah banyak tips-tips, triknya gimana cara menjawab soal, dan ada juga beberapa soal yang sudah saya bahas. Ketiga, teman-teman itu kan sudah ada ya mentoring gitu, misalnya dari pihak institusi dibahas soal-soal yang perlu dipahami. Karena memang sih kita nggak expert banget dari 180 soal itu bisa benar semua, enggak. Tapi harapannya kita di sini kan minimal bisa kompeten aja gitu ya. Jadi bahaslah soal-soal yang memang kita nggak tahu. Walaupun misalnya gini ya, ada soal hitung-menghitung, karena memang kalau soal hitung-menghitung selain kita tidak boleh menggunakan kalkulator, kita juga nggak disediakan oret-oretan. Jadi teman-teman itu jangan anggap sepele, walaupun cuma 1-2 soal yang keluar, teman-teman jangan anggap sepele, karena itu memang ya kalau bisa sih dikerjakan gitu, karena itu bisa menambahkan poin. Jadi di situ teman-teman jangan sepelekan. Jadi teman-teman bisa bahas berulang-ulang kali gimana sih cara cepatnya kayak gitu.